Di episode kali ini menceritakan beberapa murid senior dari sekte Yuhua menemui ketua sekte. Mereka semua datang dipimpin oleh Huan Tiandu. Huan Tiandu pun memberi salam, lalu dia pun berkata, "Ketua sekte, sekarang perang antara makhluk abadi dan iblis akan segera dimulai." Fenomena yang sering terjadi di Laut Cina Selatan belakangan ini, 10 gerbang keabadianku harus terhubung dengan semangat yang sama bergandengan tangan untuk melawan musuh. Sekarang Taimen telah mengirimkan utusan menjadi salah satu pendeta Tao abadi untuk membentuk aliansi penegakan hukum. Para murid siap memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari aliansi. Ucapan dari Huan Tiandu itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali Pen Xinsu dan Jialan. Mendengar itu, ketua sekte pun berkata, "Saya muncul dari pintu diwariskan dari generasi ke generasi, berdiri tegak di dunia besar Suang Huang. Peringkat di antara 10 gerbang keabadian, tidak perlu bersekutu dengan orang lain." Juga tentang Taimen, alasannya mengapa ia secara nominal menduduki peringkat pertama di antara 10 sekte abadi hanya karena memiliki senjata abadi tungku abadi, ucapnya. Ucapan dari ketua sekte itu membuat Huan Tiandu pun terkejut. Lalu ketua sekte itu pun melanjutkan perkataannya, "Jika Anda punya niat, bisakah itu mempromosikan sekte Taiyi saya dan bentuklah aliansi yang tidak dapat dipatahkan. Itu juga bukan ide yang buruk." Bagaimanapun masalah ini, posisi sekte Yuhua di antara 10 sekte abadi sangatlah membantu. Untuk sejenak, ketua sekte pun memandangi wajah Huan Tiandu, lalu dia pun berkata, "Untuk dirimu sendiri ada manfaat yang lebih besar, tetapi bagaimana Anda bisa menjamin bahwa sekte Taiyi bersekutu dengan sekte Yuhua saya?" Mendengar ucapan dari ketua sekte, untuk sejenak Huan Tiandu pun berpikir, lalu dia pun berkata, "Untuk kepentingan gerbang buluku, murid punya cara tersendiri. Sekte Ling Taiyi bersatu dengan sekte Yuhua saya. Biarkanlah aku yang menjadi pembuka pintunya di antara 10 gerbang keabadian, melangkah lebih jauh," ucapnya. Setelah mengatakan ide dan rencananya, lalu Huan Tiandu pun memberi salam. Dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu sebuah kapal yang ditumpangi oleh trio Pang Han. Di kapal itu nampak sosok Long Xuan sedang mengamati keadaan di sekitarnya. Sementara itu di tempat yang lain, Pang Han pun sedang berusaha untuk menyembuhkan luka dari Feng Xiolin. Di sela penyembuhan lukanya oleh Pang Han, Feng Xiolin pun bertanya kepada Pang Han, "Kenapa kamu menyelamatkanku?" ucapnya. Mendengar pertanyaan itu, Pang Han pun menjawab, "Apa yang harus saya lakukan? Ini bukan giliran Anda untuk bertanya," ucapnya. "Tidak mudah bagi Anda untuk menjadi ahli kekuatan magis di alam rahasia, apalagi dia benar-benar menempatkan dirinya dalam bahaya demi seorang pelayan. Tapi itu benar, jika Anda tidak bertindak sembarangan, kami tidak akan begitu sengsara. Bisa dikatakan begitu. Tuan Fang mohon berusaha lebih keras, seharusnya begitu." Setelah ucapannya itu, tiba-tiba Feng Xiolin pun melemparkan pedang pemberian dari Fang Han. Melihat pedang yang dilemparkan oleh Feng Xiolin, membuat Pang Han pun terkejut. Feng Xiolin pun berkata, "Kalau bukan karena pedang merah ini, bagaimana aku bisa terluka oleh binatang jahat itu?" Di sisi yang lain, Pang Han pun mulai mengambil pedang yang dijatuhkan oleh Feng Xiolin, lalu dia pun menghampirinya. Dengan nada kesal, Pang Han pun berkata, "Bukan urusanmu apa yang aku lakukan untuk sekarang ini. Sesuatu untukmu ini bukan berarti Anda bisa membayarnya kembali untuk saya," ucapnya. Dengan rasa kesal, Feng Xiolin pun harus menerima kembali pedang pemberian dari Pang Han. Setelah perdebatan itu, akhirnya keduanya pun berpisah. Sementara itu, Pang Han pun bergegas untuk menemui Long Xuan di geladak kapal. Long Xuan pun berkata, "Ular Raja Air Hitam ini telah berubah menjadi naga dan kekuatannya sangat meningkat. Meski telah terluka parah olehmu, tapi kami ingin menangkapnya. Masih cukup berbahaya," ucapnya. "Ular Raja Air Hitam ini sedang terluka. Sayang sekali kita menyia-nyiakan kesempatan ini," ucap Pang Han. Tiba-tiba Feng Xiolin pun menyela perkataan dari Pang Han. "Lalu bagaimana jika dia berubah menjadi naga? Bukankah dia masih binatang yang tidak punya pikiran? Itu sudah cukup untuk menyiksa kami." "Itu sangat bagus, ular Raja Air Hitam baru saja bertransformasi. Saya khawatir akan ada beberapa orang dengan kekuatan supernatural yang sangat tinggi datang ke sini ketika menciumnya. Kita harus cepat mengejarnya," ucap Pang Han. "Tapi dia telah lolos tanpa jejak, bagaimana cara menemukannya?" ucap Long Xuan. Mendengar pertanyaan itu, Pang Han pun menjawab, "Saya berada di tubuh ular Raja Air Hitam menanam napas abadi," ucapnya. "Ada cara untuk menangkapnya." Setelah ucapannya itu, lalu mereka pun bergegas untuk mencari keberadaan dari ular Raja Air Hitam. Lalu Xin pun beralih ke sebuah pulau, di mana sosok Yanantian, Pen Qinwei, dan yang lainnya tiba. Setelah sampai, lalu mereka pun turun ke atas dermaga. Di sela langkahnya, Xiaoxi pun berkata kepada semua orang, "Ini adalah sebuah pulau Eperinek di Laut Cina Selatan," ucapnya.
Sementara itu di sisi yang lain, Yenantian, Yan Jiangkong, dan Pen Qinwei pun mengamati keadaan di sekitarnya. Di sela pengamatannya, Pen Qinwei pun berkata, "Saya tidak menyangka pulau Eperinak ini cukup mewah," ucapnya. "Itu sangat wajar, ini adalah pulau yang tidak pernah tidur sejak berdiri di Laut Cina Selatan," ucap Siosi. Di sela obrolan itu, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Siosi. Lalu ada beberapa orang pelayan yang menghampiri Siosi. Lalu pelayan itu pun memerintahkan seseorang untuk melapor ke ayahnya Siosi kalau Siosi telah tiba di pulau itu. Sementara itu, Siosi pun mempersilahkan Yenantian, Yan Jiangkong, dan Pen Qinwei untuk singgah di kediaman ayahnya. Selang beberapa saat, akhirnya mereka semua pun sampai di sebuah rumah yang sangat luas. Di sela langkahnya, Pen Qinwei pun berkata, "Rumah keluarga Anda sangat luas, ini hampir sama dengan keluarga Fang saya," ucap Pen Qinwei. Mendengar pujian dari Pen Qinwei, di sisi yang lain, Siosi pun menunjukkan tempat-tempat khusus dan istimewa di tempat itu. Di sela pengamatannya, Yan Jiangkong pun berkata kalau di tempat itu tidak ada aturan atau hukum, tidak peduli apa yang baik atau buruk selama itu menguntungkan. Dia akan membunuh orang atau mencuri barang apa saja. Di samping Yan Jiangkong, Yenantian pun menyindir Siosi. Dia pun berkata, "Pulau tanpa malam ini begitu mewah. Aku hanya takut dengan nyawa di tangan ayahmu. Cukup banyak bukan?" ucap Yenantian. Sindiran dari Yenantian itu membuat Siosi pun menjadi kesal. Dia pun berkata kalau ibunya mempunyai hubungan baik dengan sekte Yuhua, ucapnya. Di sela ketegangan itu, ayah Siosi pun memanggil semua orang untuk memasuki ruangannya. Ayah Siosi pun nampak senang melihat sosok putranya ada di hadapannya. Dia pun menyambut beberapa orang di belakang Siosi, murid-murid dari sekte Yuhua. Benar saja, mereka semua adalah orang-orang berbakat, ucapnya. Di sisi yang lain, Siosi pun mulai memperkenalkan satu persatu rekannya kepada ayahnya. Tak lupa, dia pun memperkenalkan sosok Pen Qinwei. Pen Qinwei ini adalah adiknya Pen Qinsu, murid sejati dari puncak Diljian. Untuk sejenak, ayah Siosi pun memandangi sosok Pen Qinwei yang ada di hadapannya. Lihat saja penampilannya, benar saja dia bukan manusia biasa, ucapnya. Mendapat sanjungan dari ayah Siosi membuat Pen Qinwei pun cukup senang. Setelah perkenalan singkat itu, akhirnya ayah Siosi pun memperkenankan semua orang untuk memasuki kediamannya. Akhirnya semua orang pun sampai di sebuah aula yang cukup luas. Sementara itu di sisi yang lain, ayah Siosi pun mempersilahkan semua orang untuk duduk di kursi masing-masing. Yan Jiangkong pun membuka pembicaraan. Dia sangat berterima kasih kepada ayah Siosi. Di sisi yang lain, Yenantian pun berkata asal-asalan. Dia mengatakan kalau dia jenuh menunggu di lautan untuk menunggu kedatangan ayah Siosi, ucapnya. Mendengar ucapan sindiran dari Yenantian, di sisi yang lain ayah Siosi pun hanya tertawa. Lalu dia pun berkata mungkin saja ada kesalahpahaman, ucapnya. Sementara itu di tempat yang lain, Siosi pun nampak tidak senang dengan ucapan dari Yenantian yang menyindir ayahnya. Sementara itu di tempat yang lain, ayah Siosi pun bertanya kepada semua orang, tak terkecuali kepada Siosi. Dia pun bertanya tentang tujuan mereka datang ke Laut Cina Selatan, ucapnya. Mendengar pertanyaan dari ayahnya, Siosi pun menjawab, "Kami semua datang ke Laut Cina Selatan untuk berlatih dan menemukan harta karun," ucapnya. Mendengar itu, ayah Siosi pun menjelaskan kepada semua orang kalau Laut Cina Selatan sangatlah berbahaya. Belum lagi tempat yang disebut Guisu itu sangatlah berbahaya, ucapnya. Di tempat yang lain, Yenantian pun berkata, "Saya mendengar kalau Pang Han telah tiba di Laut Cina Selatan. Aku ingin tahu apakah kita akan bertemu dengannya di Guisu," ucapnya. Mendengar nama Pang Han disebutkan oleh Yenantian, di sisi yang lain ayah Siosi pun nampak heran. Namun tanpa diduga semua orang, Pen Qinwei pun menyebutkan kalau Pang Han adalah seorang budak di keluarga Fang, ucapnya. Di sisi yang lain, Yenantian pun berkata kalau Siosi pernah dilukai sebelumnya oleh Pang Han. Mendengar perkataan dari Yenantian, ayah Siosi pun nampak marah. Dia pun bertanya kepada Siosi. Namun di sisi yang lain, Pen Qinwei pun berkata, "Faktanya memang begitu, Paman Xiao. Pang Han ini menindas beberapa murid siswa dari Akademi Yuhua kami. Saya tidak tahu nasib buruk apa yang terjadi kepada saya. Dia benar-benar berhasil menembus alam rahasia," ucapnya. Mendengar ucapan dari putranya, ayah Siosi pun nampak marah. Dia pun berkata, dia hanyalah seorang anak kecil yang baru saja naik alam rahasia. Pang Han ini telah menghina anak saya seperti ini. Masalah ini akan saya tindak lanjuti, ucap ayah Siosi. Mendengar ucapan dari ayahnya, Siosi pun nampak senang. Di sisi yang lain, ayah Siosi pun berkata kalau dirinya akan menemani Siosi dan yang lainnya untuk menuju Laut Cina Selatan atau Guisu. Dia pun mengatakan kalau dia telah memanggil 4 penguasa pulau yang cukup kuat di Laut Cina Selatan. Mendengar ucapan dari ayah Siosi membuat semua orang pun nampak senang. Dia tidak menyangka akan ditemani oleh ayah Siosi untuk menuju Guisu. Di tempat yang lain, ayah Siosi pun nampak senang. Lalu dia pun berkata,
Memimpin pulau yang tidak pernah tidur, 5 pemilik pulau kami bersiap untuk mendiskusikan pembentukan aliansi ofensif. Inilah hari di mana 5 pulau membentuk sebuah aliansi. Laut Cina Selatan bukan lagi sekedar pasir lepas, ucapnya. Mendengar kalau ayahnya akan membentuk sebuah aliansi dari 5 pulau membuat Siosi pun gembira. Sementara itu di tempat yang lain, ayah Siosi pun memperkenalkan 4 penguasa pulau kepada semua orang yang berada di tempat itu. Ucapan dari ayah Siosi membuat Siosi pun nampak kaget. Sementara itu ayah Siosi pun menjelaskan, Laut Cina Selatan sangatlah luas. Secara alami ada banyak orang-orang berbakat dan orang-orang asing yang tak terhitung jumlahnya. Andai saja aku bisa mendapatkannya meminta ramuan ajaib, maka perjalanan Anda sangat berharga kali ini, ucapnya. Tetapi bisakah Anda memanfaatkan peluang ini? Itu juga tergantung pada keberuntungan Anda sekalian. Bagi sebagian orang, bahkan jika pertemuan kebetulan adalah di depan mereka, saya takut. Itu juga berlaku dalam sekejap, tak tertahankan lama. Mendengar penjelasan itu, Yan Jiangkung pun berkata, seperti kata pepatah, sulit bertemu peri, tidak bisa memaksakannya. Di sisi yang lain, Yan Nantian pun bergumam dalam hatinya, apa yang dijual oleh orang tua ini, ucapnya. Sementara itu di tempat yang lain, Pen Chinwei pun nampak senang dengan penjelasan dari ayah Siosi. Ayah Siosi pun nampak senang, lalu dia pun menjamu semua orang dengan minuman dan makanan yang enak. Dia pun berkata, berkumpul bersama, pola Laut Cina Selatan sudah berbeda dari masa lalu. Xiao tidak berbakat, dapat membentuk aliansi dengan pemilik pulau di sini. Itu adalah suatu keberkahan buat kami. Ini adalah sebuah kemuliaan untuk pulau yang tidak pernah tidur, ucapnya. Ucapan dari Patriark Xiao itu disambut hangat oleh keempat pemimpin dari keempat pulau. Salah satu pemimpin pulau pun berkata, saya khawatir Laut Cina Selatan ini akan selalu menjadi pasir lepas. Dia pun mengatakan, kalau Master Xiao pantas berada di urutan teratas daftar. Mulai sekarang 5 pulau kita akan bekerja sama, ucapnya. Suatu saat nanti, aturan Laut Cina Selatan kitalah yang mempunyai keputusan akhir. Ucapan itu membuat semua orang pun bergembira, tak terkecuali Patriark Xiao. Namun di tempat yang lain, Yan Jiangkong dan Yan Nantian pun mencibir ucapan dari Patriark Xiao ini. Di sela kegembiraan semua orang, tiba-tiba satu sosok pun muncul di hadapan semua orang. Di sisi yang lain, Yang Jiangkong pun nampak terkejut dengan kemunculan sosok itu di hadapannya. Dia adalah pemimpin dari Pulau Putus Asa. Di sela keterkejutan Yang Jiangkong, di sisi yang lain, Siosi pun mulai menjelaskan Patriark Pulau Putus Asa ini kepada semua orang, tak terkecuali Pen Chinwei. Di tempat yang lain, Patriark Pulau Putus Asa pun berkata, saya mendengar bahwa 5 pemilik pulau telah berkumpul. Saya juga cukup beruntung untuk bertemu dengan murid-murid dari Sekte Yuhua, ucapnya. Ini adalah peristiwa akbar yang terjadi di Laut Cina Selatan. Bagaimana saya tidak datang dan meminta sejumlah uang, ucapnya. Ucapan provokasi dari Patriark Pulau Putus Asa ini, di sisi yang lain, Patriark Xiao pun menanggapinya dengan acuh tak acuh. Untuk sesaat, Patriark Xiao pun memandangi sosok Patriark Pulau Putus Asa, lalu dia pun melemparkan sebotol arak ke arahnya. Di tempat yang lain, Pen Chinwei pun sangat tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Patriark Pulau Putus Asa tersebut. Sementara itu di tempat yang lain, setelah menghabiskan sebotol minuman arak, Patriark dari Pulau Putus Asa itu pun melemparkan botol itu di hadapan Patriark Xiao. Tentu saja, kejadian itu membuat Patriark Xiao pun menjadi kesal. Namun di tempat yang lain, Patriark Pulau Putus Asa pun meminta maaf kepada Patriark Xiao. Singkirkan amarahmu, saya datang ke sini kali ini hanya untuk mengunjungi Master, ucapnya. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba seorang pelayan pun memberitahu akan ada tamu terhormat datang ke tempat itu, ucapnya. Mendengar itu, Patriark Pulau Putus Asa pun tertawa, lalu dia pun berkata, maafkan aku Tuan Pulau Xiao, bisakah Anda merekomendasikan 1 atau 2? Saya juga orang yang tahu etika, ucapnya. Mendengar sindiran dari Patriark Pulau Putus Asa itu, Patriark Xiao pun menjadi marah. Sementara itu, di tempat yang lain, Yan Nantian dan Yang Jiangkong pun memperhatikan perdebatan di antara keduanya. Lalu Xin pun beralih ke sebuah kapal yang ditumpangi oleh trio Panghan. Long Xuan pun berkata, kami telah mengejar sejak lama. Saya tidak tahu di mana binatang itu bersembunyi, ucapnya. Binatang itu terluka parah, bahkan jika Anda mengandalkan tubuh fisik Anda untuk mencarinya tidak bisa melarikan diri dari pengejaran. Di sela obrolan itu, tiba-tiba mereka pun melihat sebuah pulau. Oleh karena itu, Panghan pun mengajak Long Xuan agar pergi ke tempat itu. Namun di sisi yang lain, tiba-tiba Panghan pun merasakan ular raja air laut ada di sekitar tempat itu.
Setelah sampai di pulau, benar saja tebakan dari Pang Han. Dia melihat sosok ular Raja Air Laut ada di tempat itu. Dia pun melihat kalau sosok ular Raja Air Laut itu sedang terluka. Mendengar perkataan Pang Han kalau ular Raja Air Laut itu sedang terluka, membuat Peng Xiulin pun bersemangat. Sementara itu di sisi yang lain, Long Xuan pun mengingatkan semua orang agar tidak gegabah menangkap ular yang sedang terluka ini. Sementara itu di tempat yang lain, Pang Han pun telah membuat rencana dan membagi tugas kepada Peng Xiulin dan Long Xuan. Setelah ucapannya itu, lalu mereka pun membagi tugas ke tiga arah yang berbeda. Peng Xiulin ada di sisi barat, sedangkan Long Xuan ada di sisi timur, sedangkan Pang Han ada di posisi tengah. Sementara itu di tempat yang lain, ular Raja Air Laut Selatan pun nampak mengamuk karena melihat sosok ketiganya akan menyerang dirinya. Di sisi yang lain, Pang Han dan Peng Xiulin pun terluka akibat serangan dari ular itu. Melihat Pang Han dan Peng Xiulin terluka, di sisi yang lain, Long Xuan pun berusaha untuk menyerang ular raksasa itu. Di tempat yang lain, Pang Han pun mulai bangkit, lalu dia pun mengamati sosok Raja Ular yang ada di kejauhan yang sedang bertarung dengan Peng Xiulin dan Long Xuan. Tiba-tiba, Pang Han pun mengeluarkan bilah iblisnya untuk menyerang Raja Ular. Sementara itu di tempat yang lain, Peng Xiulin pun tidak dapat melawan Raja Ular, akhirnya dia pun terjatuh. Melihat Peng Xiulin dalam bahaya, di sisi yang lain, Pang Han pun bergegas untuk menyelamatkannya. Dia pun berusaha untuk menjangkau tubuh dari Peng Xiulin. Akhirnya Peng Xiulin pun berhasil ditangkap oleh Pang Han. Sementara itu di tempat yang lain, Raja Ular pun semakin beringas. Dengan kekuatan hisapnya, dia pun berusaha untuk menyedot keduanya. Melihat Pang Han dan Peng Xiulin akan dihisap oleh Raja Ular itu, di tempat yang lain, Long Xuan pun bekerja keras untuk bisa menyelamatkan keduanya. Karena bantuan dari Long Xuan itulah, akhirnya Pang Han dan Peng Xiulin pun terlepas dari hisapan Raja Ular. Di tempat yang lain, Long Xuan pun berusaha untuk menahan kekuatan dari Raja Ular. Namun kekuatan Raja Ular sangatlah luar biasa sehingga Long Xuan pun tidak bisa menahannya. Karena tidak bisa menahan Raja Ular, akhirnya Long Xuan pun memutuskan untuk menemui Pang Han dan menanyakan keadaannya. Melihat Long Xuan yang menghampiri Pang Han, di sisi yang lain Peng Xiulin pun merasa tidak senang. Peng Xiulin pun berkata dengan kesal kenapa Long Xuan tidak berhasil untuk menangkapnya. Di sisi yang lain, Pang Han pun menjelaskan kepada keduanya kalau kekuatan dari Raja Ular sangatlah kuat. Mereka bukanlah lawannya.